Tentu. Teman-teman, ini keluarga Sambo. Perkenalkan, ini bapaknya Sambo dengan bulu yang masih belum saya treatment ya. Dan itu anak-anaknya, keturunannya yang sudah ada yang panjangnya hampir 1 meter ya. Yang tuh itu sudah hampir 1 meter panjangnya, sudah 98. Nah, ini penampakannya teman-teman. Untuk pejantan ini satu pasang, panjang hampir 1 meter. Ini juga sepasang, jantannya panjang hampir 1 meter. Sebentar lagi melewati usia Jemoko, sudah 1 meter up. Beratnya besok kita coba ukur, kita beli timbangan aja guys, timbangan gantung. Ini jantannya. Nah, udah ada makan guys. Kamu nggak makan Johan bro? Ini salah satu pejantan silver blue-nya. Jadi jeblok warnanya karena jarang saya mandikan. Oke, itu dia cukup lahap makannya ya, untuk makan hijauan. Belum tak kasih makan, nanti nyemil dulu ya. Ini indukannya, indukan silver blue-nya. Oke ya, sudah isi semua. Kita coba cek yuk. Nah, ini juga masih pada bertelur guys, banyak sekali. Ada yang di bawah tuh, sampai ada yang di bawah. Produksinya memang cukup luar biasa untuk Rambon tuh. Oke. Oke teman-teman, untuk pertemuan kita hari ini kita coba membahas salah satu testimoni atau pesan di kolom komentar ya. Dia menyebutkan bahwa ternak paling mudah ya ternak entok begitu. Dia bahkan menyebutkan ada 6 poin ini. Jadi entok itu gak gampang sakit pertama, yang kedua kalau butuh dadakan nangkapnya gampang, ketiga cepat panen 3 bulan sudah jadi, terus keempat tempat ngasal nggak masalah, yang kelima pakannya banyak yang gratisan, bisa sisa dari tukang sayur, nasi sisa, enceng gondok, ganggang di kali juga banyak. Terus kemudian yang keenam, mau mikir apa lagi, yang mau ternak ntar keduluan tetangga baru nyesel, hatur nuhun. Kalau dilihat dari komentarnya ini dari Jawa Barat ya, mungkin cukup menarik untuk kita bahas sore ini. Langsung saja kita coba ulas atau kita bahas bersama, atau kita bikin kontennya ya, bagaimana memulai ternak entok. Hari ini saya sengaja datang ke kandang agak siang ya, tidak sore. Ini pukul 2 siang, kondisi cuaca cerah, tidak hujan. Pada tema kali ini mungkin saya ingin membahas terkait bagi yang mau mengawali budidaya ternak entok itu apa saja yang harus dilakukan. Mungkin sedikit saya sharing begitu ya. Jadi untuk budidaya ternak entok itu yang pertama adalah menyiapkan pakan dulu kalau menurut saya. Jadi kalau dalam bahasa budidaya ternak entok, kita harus menyiapkan bank pakannya begitu. Bank pakan ini ada 2. Untuk pasokan protein itu bisa menggunakan pengganti pur ya, seperti maggot dan lain-lainnya. Terus kemudian kalau yang nabatinya bisa indigo vera, terus yang memiliki kandungan protein begitu ya, dan serat. Kemudian link untuk mendapatkan bekatul atau dedaknya. Kalau memiliki link penggilingan padi atau bahkan memiliki mesin penggilingan padi, itu tentu saja sangat rekomendasi ya bagi yang ingin memulai budidaya ternak entok. Setelah kita mendapatkan gambaran atau pandangan mana ini yang mau saya gunakan pakannya. Jadi setiap tempat tentu saja berbeda, umpamanya di dekat area persawahan, ada danau yang ada banyak enceng gondoknya, mungkin itu tentu akan beda dengan daerah yang di pegunungan mungkin, yang mungkin pasokan hijauannya dengan kubis, terus sayur mayur begitu. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi lingkungan untuk pakan alternatifnya. Selain itu yang dibahas untuk poin ketiga adalah kandangnya itu tadi. Jadi setelah
pandangan untuk pakan sudah ada, bayangannya langsung kita mendesain kandang. Kita harus merencanakan pembuatan kandang supaya ketika entok itu didatangkan kita sudah tidak bingung lagi. Contohnya untuk tempat bertelurnya, terus kemudian area umbarannya, kalau ada beberapa jenis bagaimana menyekatnya, dan itu kalau direncanakan dari awal itu akan lebih mudah untuk menata begitu ya. Karena kalau belum siap kandangnya dan entok sudah didatangkan, umpamanya sudah bertelur dan kita harus memindahkan itu tentu saja akan agak kurang ideal lah bagi entoknya sendiri. Dia sudah nyaman, menurut dia sudah bagus, tapi harus digeser dan lain-lainnya, itu tentu saja akan berpengaruh terhadap produksi ya, kalau memang fokusnya untuk pembibitan. Terus yang keempat adalah antisipasi terhadap penyakit. Jadi setelah pasokan pakan aman, terus bibit sudah aman, bibit yang didatangkan baik indukan atau anakan, terus kemudian kandang juga aman, memanajemen kandang ini supaya tidak terkena penyakit atau aradan. Dan yang kelima adalah pemasaran. Nah, pemasaran ini yang tentu saja sejalan atau seiring dengan perkembangan pertumbuhan peternakan kita juga harus menyiapkan begitu ya. Bagaimana menjual produknya, kemudian bagaimana segmen yang harus dipilih begitu. Ada yang memilih pembibitan, ada yang memilih pembesaran. Tentu saja itu memiliki pertimbangan masing-masing, tidak kemudian semua sama begitu. Pertanyaannya kan jadi begini, ketika semua fokus ke pembibitan, terus pembesarannya bagaimana? Jadi segmennya juga beda-beda pasarnya. Jadi kalau untuk pembesaran mungkin karena pasokan, sekali lagi saya tekankan, untuk pembesaran mungkin sisi positifnya atau keuntungannya adalah kita ketika memiliki pandangan pakan yang banyak, memiliki bank pakan yang representatif, tentu saja kita lebih memilih ke pembesaran karena pakannya tentu saja cost produksinya tidak tinggi. Tapi beda lagi untuk pembibitan. Kalau pembibitan kan pakannya minimal kita tetap menggunakan pakan pabrikan dan proses penjualannya juga beda. Kalau segmentasinya, kalau pembibitan tentu saja peternak pemula, kemudian kelas penghobi begitu ya. Kita harus membreeding entok itu dengan kualitas sehingga tidak susah untuk menjualnya. Kalau kita masuknya ke segmen pedaging, tentu saja kita akan rugi ketika kita membesarkan dari DOE sampai kemudian usia produksi 6 bulan begitu, kos pakannya terlalu mahal. Kalau untuk pembesaran tentu saja tidak masalah karena ada bisa ngerompas, bisa menggunakan hijauan apapun itu yang ada di sekitar teman-teman semua. Yang jelas ada 5 yang penting itu harus diperhatikan untuk memulai budidaya ternak entok sehingga perjalanannya tetap aman begitu ya, tidak kemudian berhenti di tengah jalan. Dan yang paling penting lagi adalah memulai. Jadi cukup menguntungkan karena sudah tahu potensinya, bagaimana cara merawatnya. Di laman-laman YouTube, laman media sosial banyak sekali tutorial yang sudah ada ya. Channel-channel tentang perentokan juga sudah mulai banyak, sehingga kita bisa dari rumah untuk belajar ya, tidak perlu harus ke kandang. Kami juga menyajikan di channel Tom's Way adalah untuk belajar bersama. Jadi untuk melihat bagaimana peternakan-peternakan entok itu dibangun, kemudian bisa jalan dan mendapatkan keuntungan yang besar seperti yang diharapkan semua peternak begitu ya. Jadi teman-teman yang ingin memulai tidak perlu kemudian datang ke kandang satu persatu. Jadi bisa melihat channel-channel di YouTube sudah banyak, apalagi kalau bisa langsung datang ke kandang juga lebih baik. Tentu saja di sekitar teman-teman tentu mungkin juga sudah ada peternakan entok yang bisa kita unduh ilmunya, dan jika memang tidak ada waktu bisa kemudian pantau di channel-channel peternakan entok begitu ya. Salah satunya di Tom's Way Farm, di channel Tom's Way begitu.
Kita memang mencoba membuat channel ini untuk belajar bersama, jadi silahkan untuk bergabung atau berdiskusi, sharing di laman komentar ya, tinggalkan pesan. Dan tentu saja terima kasih sekali untuk yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini terus berkembang, dan yang belum, sekali lagi subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya tetap dapat update terkait dunia perentokan yang terkini dari channel Tong Swi. Jadi kelihatan ya. Nah, 82. 81, 82 ya ini. Yang sini guys. Nah, 81 lah, 82. Oke, resmi ya 82. Jadi ini 82 cm. Oke boy, kamu masih jarah, nggak pernah dipegang. Sini aja kan. Nah ini untuk stylenya ya, untuk ekor turun ke bawah, leher panjang, berdiri, dan ini belum posisi tegap. Kalau posisi tegap mungkin lebih pegang lagi ya. Nah, ini posisi berdirinya seperti ini. Jadi kalau posisi berdiri seperti itu, kelihatan. Nah, ini posisi agak lumayan. Ini posisi kita berdiri ya, dari postur kaki. Ini kakaknya stylenya juga sama, kita berdiri ya. Oke. Baik, boy, ini lulut nggak ini sering saya pegang soalnya dari kecil guys. Ini salon pejantan besar ini kemarin saya ukur berapa ya, kamu tak ukur lagi gimana, mau coba yuk kita ukur lagi yuk. Berat sekali. Lalu aduh, panjang berapa kamu sekarang, kita balik kepalanya di sana, semoga kelihatan ya. Oke, kita patahkan sih. Coba kita ukur, ya, kita rodot di urut di tarik. Kalau kemarin yang kecil nggak berani saya. Oke, ini sudah hampir 1 meter guys, sudah 98 nih, lihat sudah 98. Oke, sudah 98, hampir 1 meter untuk anakan sambu yang ini, yang anakan pertama, kakaknya yang tadi tak ukur itu ya. Hei, ini yang saya rawat dari kecil guys, ini guys. Itu yang satunya juga sama, ini ada sepasang, dan itu juga ada sepasang. Mungkin sebentar lagi bisa 1 meter lebih untuk yang ini, kakaknya yang pertama. Untuk kaki, badannya cukup proporsional, untuk ekornya ke bawah dan tegap begitu berdirinya. Untuk kelas jemboko ini kalau mau dilombakan, karena belum ada topengnya dan masih ada bulu putihnya di area wajah, nah, dan di leher bawah kepala itu masih mau rontok gitu rambut atau bulunya. Nah, yang satunya ini guys, yang satunya badannya cukup gempal begitu, besar, dan ini sama, hampir sama, mungkin selisihnya tidak banyak panjangnya begitu ya. Kalau bobotnya sudah, nah itu mandi guys, kalau bobotnya mungkin bisa hampir 4 kilo ya tadi saya akhir. Besok saya tak beli ini tempat alat untuk menimbangnya. Tuh lihat, ini yang sudah usia 4 bulan up ya. Ini betinanya, pasangannya. Betinanya besok juga coba kita ukur, tapi saya ini kesulitan mau ukurnya karena sendiri. Dan bulunya
putihnya putih kapas begitu ya, karena saya dulu sempat melihat anaknya itu yang kecil tuh warnanya kuning-kuning stabilo begitu. Ada yang meyakini kalau yang kuningnya tidak kuning nyeter kayak emas itu pertumbuhannya lebih cepat, dan ini salah satunya. Kalau menurut saya ini pertumbuhan cukup luar biasa cepatnya. Untuk panjangnya juga masuk, maksudnya dari prediksi awal sesuai dengan prediksi awal begitu ya. Lihat itu kakinya guys, kakinya, terus ini di kepalanya, postur tubuhnya bisa dilihat kalau pas berdiri ya. Aduh, kena air sekarang. Kita coba tunggu dia naik ya. Tuh, lihat. Ini sepasang nanti bisa jadi oke nih, lihat. Oke. Nah, gitu ya. Ambonnya baru saya kasih hijauan ini. Ini power juga baru saja mandi. Lagi juga punya keturunan dia. Yang Rambon ini salah satu indukannya. Dan itu pejantannya yang di belakangnya. Kita kasih hijauan, tadi saya carikan hijauan. Untuk cemilan saja, untuk koleksi Rambonnya saya spilkan, lama sekali saya tidak memperlihatkan untuk Rambonnya. Oke, belum waktunya makan, sebentar lagi. Ini indukan-indukan Rambon. Di sini juga ada nih, kita intipkan. Nah, ini juga Rambon. Yang belakang sana yang baru keluar itu juga masih mengeram. Rambon juga silver blue. Nah, ini dia. Oke, kondisinya panas sekali memang guys hari ini. Tuh silver blue. Ini juga ini jantannya. Nah, itu udah pada makan guys. Kamu nggak makan hijauan bro? Ini salah satu pejantan silver blue nya, jadi jeblok warnanya karena jarang saya mandikan. Cukup lahap makannya ya, untuk makan hijauan. Cepat produksi ya. Itu udah bertelur tuh, ada yang sudah bertelur, sudah isi semua. Kita coba cek yuk. Nah, ini juga masih pada bertelur guys, banyak sekali. Ada yang di bawah tuh, sampai ada yang di bawah. Produksinya memang cukup luar biasa untuk Rambon. Tuh, oke. Dia nyaman ya untuk tinggal di sini. Ini jantannya. Oke, pejantannya. Pejantannya ada 3. Dan alhamdulillah semua silver blue untuk jantannya. Lama sekali saya nggak nonton untuk Rambonnya. Ya, ini jantan-jantannya berkumpul. Belum tak kasih makan, nanti nyemil dulu ya. Ini indukannya, indukan silver blue nya. Oke ya, itu cantik sekali, itu masih pada mengeram guys.